Selamat datang di United Wave Podcast bareng Nagom dan juga Sasuke pastinya di sini. Dan sebuah klarifikasi harus kami lakukan. Kami mohon maaf untuk di episode sebelumnya karena terlalu banyak bercanda, garing, lucu di pikirannya sendiri. Itu menjadikan bahan motivasi kami untuk tidak mendengarkan kalian. Itu dia. Enggak, kita serius sekarang. Gua mau orang paling serius gua. Tenang aja. Serius. Udah bawa laptop. Itu artinya semua materi ada di sini. Itu dia. Akan kita kabarkan sebuah kabar baik untuk teman-teman semua. Itu artinya kita baru dan Oh iya. Kurangin. Serius. Udah ada laptop. Oke. Nah, sekarang Kurang dikunci ruang kayak Pepi. Udah gimana? Oh. ada Vega dan Yanti. Kurangin. Iya. Ada laptop. Kita fokus ke sini. Apa berita pertama yang harus kita kabarkan kepada para pecinta United Wave? Pertama adalah nyalainnya gimana? Ini ada tombol. Oh iya. Pertama, kabar ini antara kabar mungkin sebagian orang duka, mungkin sebagian orang juga suka. Kenapa tuh? Andre Onana cedera. Lagi-lagi masalah kita nggak jauh-jauh dari Andre Onana. Andre Onana cedera hamstring, dia bakalan absen 6-8 minggu. Yang artinya dia bakalan gak ikut preseason dan nanti laga pertama melawan Arsenal dia absen. Menurut lo ini kabar gembira atau kabar sedih? Menurut gua ini kabar yang bisa membangkitkan manajemen MU, menyadarkan manajemen MU bahwa kita butuh kiper. Masa? Ya kan dengan kayak gini berarti mau nggak mau kiper kita harus ada yang langsung didatengin dong. Karena Onana nggak bisa main di awal-awal. Tapi kan masih ada Bayindir sama Tom Heaton. Menurut lo itu bakalan oke? Itu aja nggak apa-apa. Enggak, menurut gua bukan jadi kiper yang bisa diandelin sih Tom Heaton sama Bayindir. Karena Bayindir di musim kemarin juga dikasih kesempatan banyak, tetap aja belum sampai ke situ. Makanya butuh ngedatengin kiper yang kira-kira bisa jadi andalan kita gitu. Syukur-syukur kalau ternyata kipernya bagus dan bisa ngebuat Onana jadi terancam posisinya. Nah, kalau misalkan kita mau datengin kiper baru, ini kan permasalahan kita juga nggak cuma kiper kan. Ya. Banyak-banyak pemain juga yang masih belum datang nih. Betul. Dan salah satu permasalahan juga kan, dari mana uangnya? Itu kan. Kita tuh susah banget untuk ngejual pemain akhir-akhir ini. Makanya, apalagi kalau misalkan lo pengen datengin kiper baru, artinya lo juga harus ngejual Onana dong, yang masih punya market value yang cukup bagus gitu kan. Tapi turun sebenarnya. Kenapa tiba-tiba dia cedera? Apakah ini adalah sebuah konspirasi? Dia tahu, wah, saya mau dijual nih, ya kan? Cedera gitu. Karena terakhir gua baca juga katanya Andre Onana memilih untuk menolak tawaran dari AS Monaco. Kelas, belajar dari pengalaman, daripada hahi nggak jelas, riset. Ada beritanya kemarin, jujur ada beritanya. Ada. Iya. Saya ambil dari TV One. Enggak, gue baca di internet. Katanya Andre Onana menolak tawaran dari AS Monaco. Nah, ini jadi kabar yang jelas tidak baik untuk kita. Terus kalau misalnya kita mau ini juga mau dapetin kiper yang baru juga kan siapa? Yang available. Siapa kemarin? Emi Martinez. Ya, Emi Martinez. Malah kemarin yang datengin kiper justru adalah si Arsenal. Oh iya. Ngedatengin mantan kiper Chelsea. Kepa Azbalaga. Nadeo. Kemarin didatengin ke Arsenal. Padahal Arsenal kalau mau dilihat kipernya kan nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah. Bisa nggak Arsenal di bursa transfer ini bisa nggak ngerecokin transfernya MU? Kita butuh kiper, dia datengin kiper. Kita butuh Gyökeres, dia mau ngedatengin Gyökeres. Pingin banget di match day awal-awal kita ketemu Arsenal, mereka punya yang nih, kalian pingin ini kan, punya di kita loh. Kayak pingin banget. Itu tuh sakitnya kalau emang ternyata Gyökeres beneran ke Arsenal dan dia ngegolin, sama kayak sakitnya Cody Gakpo ngegolin ke MU waktu di Liverpool. Oh iya. Kan harusnya itu MU yang punya Gakpo. Tapi jadi ke Liverpool dan di waktu main lawan MU dia ngegolin. Sakit hati banget gue di situ. Ya sudahlah, apapun itu kita ikhlaskan ya. Ya, Gyökeres tapi tetap sih. Kita butuh striker, kita butuh kiper. Arsenal malah yang dapetin kiper dan Gyökeres katanya mau ke situ. Betul. Nah, gimana nih kalau menurut lo? Apakah memang perlu kita datengin kiper baru gitu kan? Kalaupun kiper baru siapa gitu yang available? Ya Gua tadi sempet lihat daftar kiper-kiper sekarang. Menurut gua ada beberapa yang kayaknya ini bisa ditawarin dah. Salah satunya Livakovic.
Livakovic. Dia di Fenerbahce sekarang. Fenerbahce. Nah, gua inget ini kiper itu bagus waktu si Piala Dunia kemarin yang dia Kroasia. Ya. Ingat nggak lu? Ingat. Nah, itu kayaknya bisa tuh kalau mau ditawarin, kalau mau di ini ya. Ya, Jadi, bisa. Tapi kan karena dia tipe-tipe kiper yang refleksnya bagus kayak model-model De Gea. oh, tapi kan kita butuh build up. Terlalu mas, terlalu build up mas. ya. Nah, itulah pokoknya. Jujur. Gimana menurut lo? Silakan aja ramaikan di kolom komentar. Tapi yang menarik lagi adalah kalau misalkan Onana itu kan nggak ikut preseason karena dia cedera. Nih ada yang memang tidak dibawa buat preseasonan nih. Lagi nanti. Kok bisa? Bisa lah. Siapa kira-kira orang tersebut? Rambut cepak-cepak, cowok maco, muka sangar-sangar, atlet panco. Terlalu masuk. Gojek lebih jago dari Sancho. Dialah Abang Garnacho. Nah itu, dia nggak dibawa preseason. Gua tahu. Kenapa? Terinspirasi dari Ronaldo. Kenapa ya? Oh, Ronaldo kan juga waktu itu preseason dia nggak ikutan. Oh, iya. Emang udah ada jalur karirnya. Dia terinspirasi dari Ronaldo di situ. sudah suratan takdir. Ya? Suratan takdir. Abangku nggak ikut. Saya juga nggak ikut. Itu emang Itu sengaja dia. Garnacho. Karena kan emang situasinya cukup pelik ya. Ya, ya. Kalau kita ngomongin, Si pelik mas, bahasa Anda terlalu pelik. kalau Ya. kita ngomongin Garnacho ya, kayak ya secara performa dia di musim lalu juga kita tahu lah kayak gimana ya kan. Ronaldo kayak gitu kan Ronaldo ya. Garnacho. Mas, Anda bukan Ronaldo. Ya, maksudnya, Ya, Anda jago sih jago, tapi belum segitunya, Mas. Sejelek-jeleknya Ronaldo kan Ronaldo. Dan yang menjadi permasalahan karena mungkin kemarin dia nggak terlalu bagus, terus nilai jual dan juga harganya yang tinggi juga kan. Sempet kode-kode pakai jersey. Ya, gila kemarin pakai jersey. Ngapain sih pakai jersey tim lain? Blokor amat Blokor abang. dia. Iya. Nah kalau lu ngeliat situasi Garnacho ini sendiri gimana nih? Kalau gua sih jujur emang jual gua ikhlas kalau buat Garnacho karena dia main pun angin-anginan. Hampir jadi ikonnya MU kalau dia sebenarnya secara orang bener ya. Maksudnya itu orangnya bener. Secara orang bener. Bisa jadi ikonnya MU tuh sama kayak Rashford sebenarnya. Tapi sayangnya memang gemerlap duniawi ternyata membuat dia kayak nggak sebegitunya kuat. Lupa daratan. Dan dia juga kan ya pengen cabut dari United juga kabarnya kan karena memang keinginannya sendiri kan. Nah, Itu. kayak ya ilah masa segitunya sih kayak kode-kode lah itu satu hal yang gue udah agak kecewa sebenarnya sama sih kelakuannya Garnacho. Attitude ya, Iya, kayak Berarti agak kurang. ya lu kerja di satu perusahaan masa lu pakai perusahaan lain, lu karyawan Indomaret masa masuk pakai Alfamart kan? Ya jali kan gitu maksudnya. Jadi apa nih kira-kira yang terbaik nih buat Garnacho nih? Ya yang terbaik ada tim yang mau. Masalahnya nggak Masalahnya- ada tim yang mau. Ya itu. Nah, kan karena apa ya? Perihal ada tim yang mau atau enggak kan itu kan akhirnya balik lagi ke keuangan United ya. Ya. Cuman di sini gue mendapatkan sebuah informasi dari Badan Pusat Statistik Investigasi dan juga Mitigasi. Mitigasi itu BMKG ya. Itu kan kemarin Elanga yang pindah ke Newcastle ya. Ya. Newcastle sama Dari Nottingham ya itu? Iya, Nottingham Forest sama Alvaro Fernandes yang ke Real Madrid. Dan di situ Manchester United paling enggak alhamdulillahnya nih dapat keuntungan Kecipratan dikit. sebesar 13,6 juta pound sterling atau 297 miliar dari hasil penjualan Elanga dan juga Alvaro tuh. Jadi kalau misalkan kita hitung-hitungannya nih rinciannya nih 15% keuntungan dari total harga 40 juta pounds untuk Anthony Elanga itu dari Nottingham ke Newcastle itu keuntungannya 15%. Nah, kalau misalkan si Alvaro Fernandes dari Benfica ke Real Madrid, Kita dapat 20% dan 2,5% untuk yang Yatim. membutuhkan. Yang membutuhkan. Yatim juga butuh. Yang sih. butuh juga. Gitu. Itu informasi nih. Ya. Balik. Nah, satu hal yang kita tarik di sini adalah lagi-lagi kita dapat duitnya, bukan kita yang ngejual. Ya kan kita cuma jadi pihak ketiga doang, bukan kita yang ngejual. Yang ngejual kan si Nottingham sama si Benfica. Berarti emang kita nggak jago dagang. Udah dari situ aja kita tahu emang kita nggak jago dagang. Berarti kita butuh e-commerce ya. Kita butuh di situ. E-commerce. Jadi kita emang cuma suplai doang dan kita kan jual murah banget waktu itu ke Nottingham. Oh iya. Iya. Jadi kita cuma suplai doang, barang mentah, dia ngolah, dia ngejual, kita cuma dapat cipratannya. Kita kurang hilirisasi. Harus ya hilirisasi. Apa? Hilirisasi.
halusinasi. Nah, kalau kita main hilirisasi, berarti kan kita punya player, kita itu jadiin player ini player bintang minimalnya udah tinggal jadi, kita jual dengan harga mahal. Kan kayak gitu. Iya. Kalau hilirisasi maksudnya barang jadi yang dijual bukan barang mentah. Nah, selama ini kita tuh ngejualnya pemain-pemain muda yang ngejadiin tim lain, kita beli lagi pemain itu dengan harga mahal. Oh, berarti Anda tidak setuju dengan program pemerintah hilirisasi? Saya setuju justru saya setuju. But anyway, ini ada info lagi ya. Ya, ini adalah salah satu pemain kesukaannya Mas Gautama Sindu ya. Siapa tuh? Pria asal Portugal. Diogo Dalot. Ya. Kita yang mendapat kartu merah tiap match. Nggak, tapi kita dapat beritanya kalau dia pakai nomor punggung nomor 2. Wow. Nomor peninggalan Victor Lindelof, dan kalau dirunut-runut lagi adalah nomor yang juga pernah dipakai sama Gary Neville. Ya, nomor yang juga sangat bersejarah di MU. Betul. Back MU tuh nomor 2-nya jago-jago semua. Contoh, Ya tadi Gary Neville. Rafael. Hah? Rafael Oh, ya. ada yang Rafael baru- Fabio. Rafael Fabio. Bukan judo 1 dia. Terus jadi 2. Oh, jadi 2. Ya. Sama ini tandemnya Ferdinand siapa? Vidi. Vidi. Emang nomor 2? 2 kan? 15 Oh, 15 ya. Tolong juga gua. 15. Nah itu guys, kenapa kita bercanda-bercanda? Karena orang tolol, nggak bisa pinter. Tolol udah tolol. West Brom. West Brown. Nah, itu. Sama Sylvester. Nah, Nggak ada yang itu beda juga beda. Nah, tapi terus apa? si Dalo pakai nomor 2, apa ngaruhnya? Coba apa ngaruhnya? Sama-sama juga. Sebetulnya yang harus diubah kan akhlak dan perilaku dia ya, dan bukan nomornya ya. Attitude-nya yang dirubah bukan nomornya. Karena gue juga inget dulu tuh ada pemain yang juga ngerubah nomor dari 25 terus nomor 7. Ya. Antonio Valencia. Jujur, Main bagus. Waktu di nomor 7 cuma bisa depan belakang doang. Kan lari-lari doang udah. Akhirnya musim depannya kayak dia ini ya, apa, kepikiran, tersadar. Kayak nggak cocok deh. Akhirnya balik lagi 25 gitu kan. Akhirnya ya udah. Jago lagi. Mantep lagi main. Nah, gimana kalau menurut lo nih, Diogo Dalot dengan ganti nomor ini jadi nomor 2, apakah permainannya akan berubah atau justru di sisi sebelah kanan atau sebelah kiri bagian sayap nih ada pemain lain yang lebih bersinar dari Diogo Dalot? Ya pasti kalau itu. Ya udah guys, itu aja United Wave Podcast kita hari ini. Apa? Udah kan selesai? Ya udah gini-gini aja kita Itu kehidupan. informasinya, jangan lupa Jadi, like, comment, subscribe. Kita harapkan MU di next episode udah ngedatengin orang lah. Betul. Supaya kita ada yang bisa dibahas. Dibahas itu lagi, Iya, itu lagi. Itu Joker lagi. Malah sekarang udah nggak ke MU lagi, ke Arsenal bahasannya. Embumo. Buemo. Bumo. Aku Ambo. Iya, Ambo. Udah, itu aja. Udah, gini nih yang bikin dihujat nih, udah. Selamat menikmati hidangan. Dadah.